Fikazan! Welcome back to Podcast Fikas. Happy listening! Halo Kama Fikas! Ya, selamat datang kembali di Podcast Fikas. Tentunya episode kali ini adalah episode yang paling spesial. Jadi nggak hanya martabak aja nih yang spesial, karena di episode kali ini bakalan ada podcast Obama, obrolan mahasiswa dari Departemen Multimedia berkolaborasi dengan Departemen Pendidikan Keilmuan BEMFIKAS UPN Veteran Jakarta. Wah, dan yang gak kalah spesial lagi nih, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang kece banget loh. Yaps, bener banget. Tapi kira-kira episode kali ini kita bakal mau bahas apa nih, Dwi? Nah, jadi di episode podcast Obama berkolaborasi dengan Prestasi, kali ini kita akan membahas berbagai hal seputar prestasi dari seorang mahasiswa kesehatan. Dan kita akan sharing-sharing langsung nih dengan Mapres dari Fikas ini. Yeay! Jadi daripada teman-teman Fikas penasaran banget nih sama kelanjutan dan juga detailnya, just langsung aja dengerin podcast Obama berkolaborasi dengan podcast Prestasi ini sampai selesai ya Fikazan. Tapi sebelum masuk ke podcast, aku ada pantun nih Kak. Apa tuh? Kuda lumping makan terasi, kita kenalan dulu nggak sih? Halo Fikazan, kenalin aku Dwi Ayu Lestari dari Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2022 sebagai host di episode kali ini. Jujur aku gak mau kalah dari Kak Dwi nih. Waduh. Aku juga ada pantun, buah jeruk, buah kedondong. Cakep. Mau kenalan juga dong. Halo Fikazan, aku Azhar Hanifah dari S1 Keperawatan Angkatan 2022 selaku host yang bakal nemenin Dwi pada episode kali ini. Wih, oke. Mungkin kita bisa langsung reveal narasumber kita di episode kali ini kali ya, Kak. Yaps, karena kali ini kita bakalan kedatangan narasumber yang tentunya tidak kalah menginspirasi teman-teman Fikazan semua. Karena mereka adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Fikas UPN Veteran Jakarta. Yuk langsung saja kita sambut, ini dia Kak Bonita Dwi Lestari dan juga Kak Mahesa Wiramada. Halo, Kak. Hai. Nah, mungkin dari Kak Mahesa sendiri ini bisa kali ya kenalan dulu ke teman-teman pendengar semuanya. Ayo silakan Kak Mahesa untuk perkenalkan diri ya. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahesa Wiramada, biasa dipanggil Mahesa dari program studi D3 Keperawatan Angkatan 2021. Wih, halo Kak Mahesa. Halo Kak. Hai. Boleh dilanjutkan dari Kak Bonita? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bonita Dwi Lestari. Aku biasa dipanggil Bonita. Aku dari program studi S1 Keperawatan Angkatan 2020. Halo Kak Bonita. Halo Kak Bonita. Nah, karena kita tadi udah perkenalan diri ya, mungkin masih ada nih dari teman-teman Fikazan yang belum tahu siapa sih Kak Mahesa dan juga Kak Bonita ini. Boleh Kak Mahesa terlebih dahulu Kak? Oke, saya sebagai mahasiswa berprestasi UPN Veteran Jakarta Diploma tahun 2023. Wow. Keren banget ya. Kalau dari Kak Bonita sendiri? Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Bonita sebagai awardi dari beasiswa unggulan 2021. Wow, keren banget. Keren-keren banget ya, Kak. Yaps, sebelum kita mau ngobrol lebih lanjut, aku mau tanya-tanya dikit nih, kesibukan Kak Mahesa dan juga Kak Bonita akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Oke. Dari Kak Bonita dulu, boleh? Ya, jadi dari aku sendiri mungkin kesibukannya itu karena di semester 7 gitu ya, semester akhir dimana harus bagi pikiran antara nyiapin topik untuk skripsi dan juga tetap berprestasi di kelas gitu. Juga kan di program studi aku ini ada beberapa mata kuliah yang mewajibkan untuk turun ke lapangan gitu. Dan itu nggak cuma 1 atau 2, tapi bisa lebih dari itu. Dan mungkin kesibukannya untuk akhir-akhir ini itu sih. Kalau untuk Kak Mahesa sendiri ini apa sih kesibukannya? Oke, kalau kesibukan aku sih sebenarnya biasa ya, kuliah dan juga lagi proses mengikuti perlombaan juga untuk mencetak prestasi lagi gitu. Waduh, lomba apa nih kira-kira? Untuk lombanya sih seperti asuhan keperawatan atau kegawat daruratan seperti itu. Keren banget ya Kak. Jadi ternyata Kak Mahesa dan juga Kak Bonita ini tidak hanya aktif di kelas saja ya, tapi juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Nah, karena tadi kita udah perkenalan sedikit nih, spill tipis-tipis sama Kak Mahesa dan juga Kak Bonita.
Dan kita tahu kalau Kak Mahesa dan juga Kak Bonita ini memiliki segudang prestasi dan juga beberapa achievement nih. Kalau gitu kita langsung aja akan mengulik dan berbincang ya dengan Kak Mahesa dan juga dengan Kak Bonita. Oke nih Kak, sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau nanya nih sama Kak Bonita juga dan Kak Mahesa, kira-kira apa sih motivasi Kak Bonita dan juga Kak Mahesa untuk menjadi mahasiswa berprestasi ataupun bisa mendapatkan award di beasiswa unggulan? Boleh dari Kak Mahesa terlebih dahulu. Oke, motivasi ini termasuk fondasi awal untuk berprestasi. Karena motivasi ini diibaratkan sebagai mesin untuk mendorong kalian nih untuk mencapai segala mimpi kalian atau yang kalian inginkan. Dan motivasi aku untuk berprestasi itu yaitu kalau kuliah tuh harus nekat. Kalau nggak nekat nggak akan menjadi orang yang hebat. Itu motivasi aku. Wow, jadi dinotit ya teman-teman Fikazen, itu berawal dari tekad gitu ya. Kalau dari Kak Bonita sendiri gimana nih Kak? Iya, kalau aku sendiri motivasi awal ikut beasiswa unggulan ini, yang pertama mungkin sama ya kayak teman-teman semua gitu. Aku tuh juga pengen gitu loh, gimana sih caranya kuliah dengan biaya sendiri gitu, dengan ortu itu nggak ikut campur lagi gitu. Terus yang kedua, mungkin waktu SMA itu aku pernah mengikuti beberapa olimpiade gitu ya, dan masih ada sertifikat yang belum terpakai gitu, belum digunakan. Nah saat itu waktu sebelum aku mendaftar beasiswa ini, aku tuh ada yang kasih saran gitu, kalau misalkan sertifikat SMA aku ini masih bisa berguna tetapi hanya 3 tahun aja gitu. Dan saat aku mendaftar ini beasiswa, kebetulan itu adalah tahun terakhir dari sertifikat aku itu berguna untuk aku gitu. Terus aku berpikir kayaknya nggak ada yang salah deh kalau misalkan aku coba nih kesempatan terakhir ini buat didaftarin ke beasiswa ini gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Waduh, keren banget ya, Ra. Ternyata itu butuh proses ya Dwi ya, jadi nggak hanya langsung set dapet. Jadi contohnya aja Kak Bonita tuh dari SMA juga. Kalau Kak Mahesa sendiri apa mungkin waktu sekolah juga pernah mengikuti berbagai lomba? Kalau waktu SMA itu enggak ya, karena lagi sibuk kuliah sekolah juga. Kalau SMP banyak ya, karena mungkin salah satunya teater, karena aku suka acting, jadi mengikuti lomba teater. Alhamdulillah di Taman Ismail Marzuki mendapatkan juara 2 The Best Actor. Wah, boleh tepuk tangan dikit ya buat Kak Mahesa dan juga Kak Bonita. Keren sekali. Oke. Untuk Kak Mahesa sendiri, bagaimana sih perjalanan Kak Mahesa dalam mendapatkan titel mahasiswa berprestasi? Oke, perjalanannya sangat panjang ya, sangat panjang. Itu dari tingkat fakultas dulu, kita di untuk menentukan siapa sih menjadi perwakilan fakultas. Setelah menjadi perwakilan fakultas itu kita langsung ke univ. Jadi di sebelum fakultas itu kita nyiapkan berkas-berkas apa yang perlu disiapkan mahasiswa berprestasi. Yang pertama itu kalau untuk D3 keperawatan itu untuk D3 itu kita menyiapkan produk inovatif. Yang kedua capaian unggul, yang ketiga video bahasa Inggris. Nah, setelah sudah ditentukan menjadi perwakilan fakultas ilmu kesehatan itu langsung ke univ, tingkat univ. Nah, setelah tingkat univ sama aja untuk seleksinya. Nah, alhamdulillah udah lewat di sini, dan sebenarnya dalam univ itu perjalanan tuh sangat panjang. Karena aku juga melihat orang-orang anak S1 tuh sangat jago dalam bahasa Inggris atau public speakingnya. Nah, di situ mulai ngerasa suka ngebandingin diri sendiri juga. Karena ngerasa anak S1 jago banget ya public speakingnya dan bahasa Inggrisnya. Tapi di situ saya berpikir kayak ngapain kita harus membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Bener Karena banget. saya percaya bahwa kita tuh memiliki ceritanya masing-masing. Dan juga nggak perlu membandingkan dengan pencapaian orang lain, karena kita punya seasonnya masing-masing. Itu aku percaya di situ. Nah, setelah di univ ini mungkin kita mempersiapkan untuk ke tingkat wilayah LLDT 3. Di situ sangat berasa perjalanannya, karena di situ saya juga lagi PKL. Jadi PKL itu selama 4 bulan, jadi berat banget, pasti berat. Keren banget sih. Oh, itu struggle-nya lumayan ya Kak, karena harus bisa balance nih antara PKL dan juga mempersiapkan untuk Pilmapres ya Kak, berarti gitu. Bener. Nah, di situ pasti ngerasa down, ngerasa sedih, ngerasa stres pastinya. Tapi saat saya merasa sedih atau ngerasa down dan juga merasa tidak ada
percaya dirinya, tidak merasa hidup tuh tidak ada artinya, Pak. Tapi di situ saya memiliki dua pilihan sebenarnya. Mau merasa terpuruk dan merasa hidupnya tidak ada artinya, atau saya lawan nih ketidaknyamanan tersebut, rasa stresnya itu karena banyaknya tugas-tugas PKL atau mahasiswa berprestasi yang harus dipersiapkan. Nah, setelah udah melewatinya nih, udah mendapatkan kekuatan yang oke nih, bisa nih. Jadi kalau udah dapat masalah yang lebih besar lagi, itu nggak bakal ngerasa sedih atau down. Nah, itu mungkin itu struggle di Mapres. Nah, setelah di LLD 3, kita lawan banyak nih seluruh univ di DKI Jakarta yang orang-orangnya sangat hebat pastinya juga. Lawannya Universitas UI, UPH, UNJ, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah di situ mendapatkan peringkat kelima untuk Waduh, keren menjadi banget perwakilan. ya. Luar biasa sekali. Nah, setelah itu lanjut ke awal nasional. Nah, sebelum ke awal nasional nih sebenarnya kita ngelakuin pembekalan dulu nih di Bandung. Nah, di situ saya masih PKL nih, aku masih PKL di RSUD Depok. Bolak-balik gitu. Bolak-balik. Waduh. Jadi alhamdulillah karena pintar manage waktu, jadi kita tuker nih, harusnya shift siang, tapi aku tuker shift pagi. Biarnya sorenya itu kita pergi ke Bandung. Keren banget sih. Setelah pergi ke Bandung, sorenya nyampe malamnya, paginya kita ngelakuin kegiatan, pulang sore. Nyampe ke Depok itu sekitar jam 10. Lanjut lagi PKL shift malam. Untuk Padat ya kayak. padat banget, makanya berasa banget capeknya, berasa banget struggle-nya. Tapi berpikir kayak udah dinikmatin aja setiap prosesnya gitu. Betul. Jadi kita hidup cuma sekali atau Iya. nggak mungkin 2 kali dong. Jangan sia-siain kesempatan gak sih, Kak? Betul. Telan dulu aja pahitnya. Kita tuh sedang berproses. Jadi walaupun ngerasa capek, ngerasa sedih atau ngerasa aduh banyak banget nih tantangannya atau banyak banget kayak harus menjadi seperti itu gitu sebagai mahasiswa berprestasi UPN Veteran Jakarta. Jadi mahasiswa berprestasi UPN Veteran Jakarta tuh sebenarnya nggak mudah ya, karena itu sebenarnya title-nya itu membawa kita tuh membawa nama universitas kampus. Jadi berat banget. Tapi walaupun sedih atau itu, tapi aku percaya bahwa one day aku akan bangga banget pada diri aku sendiri, karena pengalaman Mapres itu tidak bakal terlupakan. Nah, setelah udah pembekalan awal nasional, ngumpulin berkas-berkas yang kita revisi, dan selanjutnya ke final nasional. Mungkin di situ hal-hal yang sedih pastinya karena belum rezeki. Tapi di situ saya mengatakan bahwa diri saya mungkin ada beberapa poin sebenarnya yang saya mengatakan kepada diri saya. Mungkin yang pertama, mungkin apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Mungkin Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada kita. Mungkin Tuhan juga ingin menampilkan sisi terbaik dari kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu Tuhan yang inginkan. Karena Tuhan itu mempunyai rencana yang baik. Karena Dia Maha Tahu, Maha baik untuk kita, Maha buruk untuk kita. Seperti itu. Jujur aku speechless sih barusan dengar dari jawaban Kak Mahesa, karena ternyata dari awal tekad dan juga niat Kak ya, dan perjuangan Kak Mahesa sehingga berhasil nih membawa harum nama universitas kita UPN Veteran Jakarta. Tapi nih Kak, aku juga kepo nih, kalau tadi kan Kakak sempat down ya, down dan juga sempat stres, itu kira-kira ada dukungan dari luar Kak atau dari teman-teman misalnya keluarga dan lain sebagainya? Karena tadi kan Kakak itu dari diri sendiri ya, kira-kira kalau dari eksternal ada nggak Kak? Dari eksternal itu ada, sebenarnya banyak banget. Tapi saat ngerasa down itu kerasa bahwa saya mengikuti perlombaan itu sendiri. Tapi saya menyadari bahwa di belakang saya tuh banyak yang sekali mendukung. Dari mensupport gitu ya, dari Kaprodi, dari Ketua Himadika, dari UPN Veteran Jakarta, kampus utama itu sangat support untuk saya untuk mencapai segala impian atau tujuan tersebut. Nah, di situ banyak dosen-dosen yang mengajari bahasa Inggris atau untuk merevisikan produk inovatif yang menyemangati saya, karena saya termasuk orang yang tidak percaya diri atas potensi diri saya. Tapi ada salah satu dosen, yaitu namanya Miss Junita, yang membuat saya harus percaya diri atas potensi saya. Karena
Miss Junita mengatakan bahwa saya ternyata hebat kok, nggak seburuk apa yang saya katakan gitu. Jadi yang membuat diri saya jadi semangat lagi, percaya diri, karena saya percaya orang lain aja bangga kepada saya, masa diri saya sendiri masa nggak bangga kepada diri saya gitu. Luar biasa sekali. Oke, kalau dari Kak Bonita sendiri gimana nih Kak? Kesulitan apa yang Kakak rasakan saat mendaftar atau apply dari beasiswa sehingga mendapatkan atau lolos menjadi beasiswa unggulan? Ya kalau dari aku sendiri itu perjalanannya bisa dibilang cukup panjang ya. Prosesnya ini kan memang singkat 4-5 bulan, tapi itu kualifikasinya sangat banyak gitu. Jadi beasiswa unggulan ini dibuka melalui 2 penerimaan, yaitu pertama itu ada tahap berkas dan juga tahap wawancara. Di tahap berkas ini termasuk berkas-berkas kita, bisa juga kita memberikan sertifikat kemampuan, misalkan TOEFL atau juga sertifikat lomba lainnya. Lalu di sini juga ada esai gitu. Esai ini berisikan biografi yang relevan dengan jurusan kita, yang nantinya kita mau jadi apa sih di masa depan, seperti itu. Dan esai ini tuh topiknya setiap tahun berbeda-beda. Waktu tahun aku ini kebetulan topiknya itu aku generasi unggul harapan bangsa. Jadi dari situ kita menentukan nih sebagai aku misalkan keperawatan di masa depan tuh mau seperti apa dan mau berikan apa nih buat bangsa Indonesia kayak gitu. Terus juga ini bisa dibilang esai pertama aku ya dalam aku hidup, karena kan aku sebelumnya belum pernah nih bikin esai gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu hambatan atau kesulitan dalam aku mengapply beasiswa ini. Terus juga mungkin aku mau kasih saran ya buat teman-teman, kalau misalkan kayak aku nih, kan aku nggak pernah nih bikin esai gitu, aku sangat-sangat kesulitan saat itu. Tapi aku tuh berusaha untuk mencari relasi gitu. Relasi ini nggak cuma dari universitas atau dari instansi yang sama. Aku waktu itu dapat relasi esai dari media sosial, Twitter sama Instagram aku. Ternyata tuh di sana tuh banyak loh info-info mengenai perkumpulan yang mau daftar beasiswa ini. Aku waktu itu dapat relasi, terus juga aku masuk ke satu grup di Telegram. Di sana itu ada mentor yang ngebimbing kita secara gratis. Cuma aku nggak tahu ya kalau sekarang. Terus juga di sana juga ada banyak ratusan ribu anak yang sama nih kayak aku lagi proses pendaftaran beasiswa. Di situ aku lihat kita esai satu sama lain. Aku juga dikasih beberapa esai yang sudah dinyatakan lolos pada tahun sebelumnya, yang tentunya berdasarkan izin pada penulisnya. Terus juga pernah kita melakukan pertemuan melalui Google Meet untuk membahas bagaimana sih esai yang baik dan benar tuh kayak gimana. Dari situ aku coba untuk mengikuti dan juga mencoba untuk percaya diri nih untuk membuat esai pertama kali aku itu gitu. Sampai akhirnya aku daftarin tahap pertama, alhamdulillah lolos. Itu nggak ada waktunya kapan, jadi tiba-tiba diumumin lewat email kalau misalkan aku lolos tahap pertama. Terus tahap keduanya itu adalah wawancara. Tahap wawancara ini cuma beda seminggu dari waktu pengumuman tahap 1. Di situ juga aku, begitu aku dinyatakan lolos, aku langsung nulis nih kira-kira pertanyaan apa aja nih yang bakalan keluar. Dan lagi-lagi relasi inilah yang bantuin aku nih. Jadi dari relasi ini, perkumpulan orang ini, kita semua bikin pertanyaan kira-kira apa aja sih yang akan ditanya nanti gitu, berdasarkan sumber-sumber yang sudah dinyatakan lolos gitu. Dari situ kita bikin pertanyaan dan juga ngejawabin satu sama lain. Aku juga bikin ngetik sendiri untuk catatan aku pribadi. Dari situ aku mulai latihan dengan bahasa yang tenang dan juga mencoba untuk merapikan semua kalimat demi kalimat. Terus dari situ akhirnya waktu wawancara tiba, aku dapat sesi sore. Itu wawancaranya cuma 13 menit dan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Aku cuma 13 menit dan untungnya nggak ada yang melenceng gitu. Karena ada yang di luar dari pertanyaan baku, seperti misalnya coba kamu nyanyi satu lagu daerah kayak gitu. Nah untungnya aku tuh nggak ada gitu. Pertanyaan-pertanyaan aku ya pertanyaan pada umumnya seputar dari beasiswa ini. Dan habis wawancara itu jujur aja aku juga langsung pesimis ya sama jawaban aku dan juga respon si pewawancaranya gitu. Terus aku dari situ aku mencoba untuk ngelupain, meskipun aku tahu perjalanannya udah cukup panjang nih, aku tiap malam ngerjain esai, tapi kalau misalkan gagal di sini aku juga kecewa gitu ya. Tapi ya karena adanya dukungan dari orang tua dan teman-teman juga, jadi aku berusaha untuk ikhlas gitu.
gitu. Jadi aku nunggu hasilnya, gimana pun hasilnya aku bakalan bangga sama diri aku sendiri. Waduh, berarti ini beasiswa kakak pertama atau ada beasiswa yang lain gitu ya kak? Iya, ini beasiswa pertama aku. Oke, mungkin teman-teman Fikazen di luar sana juga pada penasaran ya kak. Tadi kakak tuh sempat mention soal esai ya, perihal esai. Boleh nggak kakak kasih sedikit tips nih mengenai untuk pembuatan esai kalau kita mau apply nih beasiswa atau beasiswa unggulan, gimana tuh kak? Ya, jadi ini sepengalaman aku ya teman-teman. Jadi untuk esai yang aku buat ini, memang esai ini dibuat untuk mengetahui potensi dalam diri kita gitu. Jadi di sini tuh dipaparkan semua nih, kira-kira apa aja nih hal-hal positif, hal-hal negatif dan juga solusinya. Terus juga mungkin pencapaian apa aja nih yang udah kita lalui selama ini, terus bagaimana cara kita untuk mengatasi adanya masalah-masalah di pencapaian tersebut. Terus juga nggak lupa balik lagi ke topik, kalau esai ini tuh kita buat untuk ngasih tahu nih kepada pihak beasiswa unggulannya kalau aku dan jurusan aku nih mau kayak gimana nih di masa yang depan yang akan datang gitu. Oke, gitu ya teman-teman Fikazen ya, dicatat dan juga diingat tuh tadi dari saran Kak Bonita. Oke, lanjut Wi. Sebelumnya ada nggak sih kak untuk Kak Mahesa sendiri ini kesulitan-kesulitan yang kakak hadapi sebagai mahasiswa berprestasi maupun dalam proses pencapaian titel ini? Oke, kesulitannya sebenarnya banyak ya. Karena pasti mengikuti mahasiswa prestasi ini perlu keberanian atau mental yang kuat. Setelah memiliki mental yang kuat, pasti nggak bakal takut akan kegagalan. Nah, sebelum ikuti Mapres ini, sebenarnya aku pernah mengalami kegagalan. Nah, makanya itu agak-agak takut nih mencoba Mapres karena takut gagal. Karena pressure-nya juga dari tahun yang lalu itu kan pasti masuk juga kayak D3. Aku takutnya nggak masuk ke wilayah. Tapi aku mengatakan bahwa kegagalan itu sebenarnya makanan sehari-hari. Atau kata orang tuaku tuh gagal itu adalah proses kemenangan yang tertunda. Nah, bagaimana sih yang penting tuh bagaimana kita mencikapinya. Evaluasi itu perlu, lalu bangkit, lalu kejar kembali tuh mimpi itu. Jadi aku yang mengatakan bahwa diri aku seperti kata-kata itu, ya udah cobain aja dulu sebenarnya. Nah, setelah mencoba nih, struggle-nya sebenarnya dalam Mapres tuh sudah lebih ke revisi biasanya produk inovatif, atau saat hari H kita ngelakuin presentasi produk inovatif itu mungkin juri ada mengatakan bahwa produk aku tuh nggak hoax gitu. Oh, sangat sedih pasti mengatakan pasan juri mengatakan itu bahwa oh lolos nggak ya nih ya setelah dikatakan seperti itu. Dan tapi aku mengatakan bahwa diri aku bahwa udahlah nggak usah berpikir kayak kita tuh harus menang sebenarnya. Tapi yang selalu aku katakan pada diri aku ya memberikan aja yang terbaik gitu apapun hasilnya seperti itu. Waduh, kuncinya berarti harus berani ya. Berani. Nah, kalau dari Kak Bonita sendiri ini ada nggak sih kesulitan-kesulitan Kak Bonita dalam menghadapi awardee beasiswa unggulan? Ya, kalau kesulitan dari aku sendiri itu bisa dibilang lumayan ya. Yang pertama itu masalah esai, seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalkan ini adalah esai pertama aku bener-bener nggak tahu gimana sih cara penulisan esai yang baik dan benar gitu. Tapi dari situ harus cari nih solusi dari kesulitan itu kayak gimana sih, dan kita harus bangkit daripada kesulitan tersebut. Terus yang kedua itu aku juga pernah kan disaranin sama orang juga mutual di Twitter gitu ya. Aku dibilang katanya kalau misalkan beasiswa unggulan itu yang pertama dilihat adalah sertifikat dari TOEFL atau berbahasa Inggrisnya kan. Nah, kebetulan saat itu posisi aku belum pernah tes TOEFL ini gitu. Nah, dari situ aku juga sempet ngedown kan. Aduh, saingan aku yang punya TOEFL nih, dan TOEFL itu kan pasti dilihat gitu loh nilainya dari si pihak unggulannya. Terus dari situ aku coba nggak apa-apa deh daftar dulu aja gitu. Kalau emang nanti nggak keterima ya udah nggak apa-apa. Terus juga pernah juga ada yang bilang ke aku masalah akreditasi gitu ya. Jadi orang tersebut ini mengatakan kalau beasiswa unggulan ini ngelihat akreditasi kampus loh gitu. Kalau misalnya akreditasinya sekian, lalu potensi apa nih yang mau aku
tonjolkan, seperti itu kurang lebih. Dan itu tuh jujur ngebuat aku ngedown banget, tapi di sisi lain tuh aku udah sampai tahap ini gitu, mau nggak mau harus lanjut. Dan aku juga tipikal orang yang kalau misalkan aku udah ngambil sesuatu, aku tuh harus selesaiin ini sampai akhir gitu. Aku nggak mau tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan aku nanti di akhir bakalan lolos atau enggak itu urusan belakangan, yang penting aku udah selesaiin ini dari awal sampai akhir. Waduh, ternyata banyak ya kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi kira-kira nih Kak Mahesa, Kak Bonita, dari kesulitan tadi dan juga struggle yang Kak Mahesa, Kak Bonita hadapi, ada nggak sih strategi khusus untuk menghadapi itu semua atau untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan juga mendapatkan award di beasiswa unggulan? Mulai dari Kak Bonita terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan strategi dari aku pribadi, itu yang pertama memang harus kuat mental ya. Karena kan setiap kita mengikuti suatu hal, itu pasti ada aja perkataan atau perilaku orang yang ngebuat kita itu ngedown, atau secara nggak langsung ataupun secara langsung gitu. Dari situ kita harus kuatin mental nih, ingat-ingat juga tujuan awal kita tuh sampai di sini tuh seperti apa gitu. Jadi mau nggak mau harus lanjutin. Pasti kan juga kita mengikuti hal tersebut ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Terus yang selanjutnya mungkin dukungan ya. Kalau menurut aku dukungan tuh sangat-sangat penting, dan tentunya dari orang tua aku sendiri juga ngedukung penuh nih atas aku mau ngapain gitu. Terus juga ada teman-teman aku yang selalu support aku, yang yakinin aku kalau aku tuh bisa. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi penting ya untuk dari dukungan kita diri sendiri dan juga dari dukungan orang lain ataupun keluarga dan teman-teman terdekat. Tapi tadi Kak Bonita juga sempat mention ya soal kesulitannya tadi adalah salah satunya membuat esai. Nah, itu mungkin Kak Bonita boleh kasih tips nggak untuk teman-teman Fikazen strateginya nih supaya esai kita dapat diterima sebagai award di beasiswa unggulan gitu lah. Ya, mungkin tips dari aku itu untuk menulis esai khususnya buat beasiswa unggulan ini, yang pertama kita tuh harus pede untuk menuliskan biografi kita di esai tersebut. Tapi pede ini bukan dalam artian kita menuliskan tanpa bukti gitu. Kalau memang kita benar-benar mengikuti suatu kompetensi tersebut, kita harus tuliskan gitu, dijelaskan secara ringkat. Misalkan lombanya itu juara berapa, tingkat apa, seperti itu. Terus juga yang kedua, kita harus benar-benar nih mikirin plan of action kita yang sesuai dengan jurusan, karena ini tuh sangat-sangat dinilai banget nih sama pihak beasiswa unggulannya. Karena kan di beasiswa unggulan ini kan memang kita tuh dipilih menjadi awardee itu untuk memberikan suatu perubahan khususnya untuk bangsa ini gitu. Jadi kita juga harus menuliskan apa aja sih plan of action kita selama nanti ketika kita udah lulus gitu. Oke, jadi perlu dinotit ya dan dicatat ya teman-teman Fikazen terkait tips and trick dan juga membuat esai khususnya untuk jika teman-teman Fikazen ingin mendaftar beasiswa unggulan. Mungkin kalau dari Kak Mahesa sendiri gimana nih Kak terkait strateginya? Atau mungkin Kak Mahesa punya tips and trick juga untuk teman-teman Fikazen? Oke, sebenarnya strategi untuk mengatasi struggle itu adalah di dalam diri kita sendiri. Aku percaya banget. Karena struggle diri aku itu yaitu suka membandingkan diri saya dengan diri orang lain. Saya mengatakan bahwa yang seperti tadi, jangan pernah membandingkan diri saya dengan diri orang lain karena kita mempunyai seasonnya masing-masing. Dan juga saya mengingat perkataan yaitu B.J. Habibie mengatakan bahwa jangan pernah membandingkan diri kalian dengan diri kalian sendiri, karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, karena mereka mempunyai waktu bersinar dengan sendirinya. Dan juga struggle-nya sebenarnya benar nih kata-kata Kak Bonita, sebenarnya harus dikuatkan dari diri sendiri. Walaupun perkataannya sangat menyakitkan, seperti menyakitkan kita. Dan juga saat menyakitkan diri kita tuh kita mengatakan bahwa kita harus mengatakan positif kepada diri kita, kasih afirmasi positif ke kita. Aku mengatakan bahwa aku hebat kok, nggak apa-apa kalau saya memiliki kelemahan, karena menurut saya kelemahan itu sebelum belajar dari kesalahan, kelemahan itu merupakan keterbatasan diri saya. Tapi saya mengubah kelemahan itu adalah untuk strategi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kelemahan itu saya tidak menjadikan keterbatasan, tapi saya jadikan untuk bersemangat. Bagaimana caranya kelemahan saya akan berubah menjadi kelebihan saya, seperti itu. Berarti nggak boleh kali ya ngebanding-bandingin diri kita sama diri orang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Bagaimana sih cara Kak Mahesa ini sendiri
untuk beradaptasi menyesuaikan waktu perkuliahan sambil mengikuti berbagai lomba-lomba. Oke, bagaimana sih caranya menyesuaikan waktu antara perkuliahan dan perlombaan atau mapres ya, perlombaan mapres. Nah, sebenarnya kita harus pinter dalam manajemen waktu. Bagaimana sih caranya? Kan kita udah teknologi sudah sangat tinggi nih, banyak aplikasi-aplikasi yang terdapat di HP. Itu ada contohnya Google Calendar. Jadi Google Calendar ini berfungsi sebagai kita mengatur kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita ditentukan prioritas terlebih dahulu nih, mana yang harus dikerjakan, mana yang mendesak, mana yang tidak. Jadi setelah sudah ditentukan prioritas itu kita alokasikan waktu. Apa sih jangka waktunya, seberapa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, aku sebenarnya mau ngasih tips sebenarnya untuk manajemen waktu. Yang pertama itu kita harus bangun lebih pagi. Karena bangun lebih pagi ini menentukan apa sih yang mau yang kita lakukan pada hari ini. Setelah sudah menentukan, itu pasti kehidupan atau hari tersebut itu bakal berjalan dengan lancar. Karena pasti tidak ada waktu yang terbuang karena mau di jam segini mau ngerjain ini gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam mahasiswa nih sebenarnya struggle manajemen waktu karena kita suka menunda pekerjaan, tugas. Bener nggak? Bener banget. Oke. Sebenarnya aku juga suka sih nunda-nunda pekerjaan. Udahlah, masih ada hari besok gitu. Tapi aku ada tips sebenarnya yang itu ada 2. Doing tomorrow things. Jadi bagaimana kita harus kerjain hari ini sekarang juga. Belum tentu hari kedepannya itu nggak ada tugas, mungkin aja ada tugas dadakan. Nah, yang kedua sebenarnya ada trik 5 menit. Nah, trik 5 menit ini kalau kita males, kita mengatakan bahwa diri kita, kita akan mengerjakan selama 5 menit akan selesai. Tapi biasanya lebih sih dari 5 menit sih. Jadi itu yang membuat memacu kita untuk mengerjakan tugas yang lebih cepat seperti itu, Kak. Oke, berarti benar-benar dicatat itu adalah time schedule ya, dan juga time management. Oke, kalau mungkin dari Kak Bonita sendiri gimana nih, Kak? Kalau aku sama ya, mungkin kurang lebih sama kayak Mahesa. Yang pertama itu aku juga selalu bikin prioritas utama nih, yang mana dulu nih yang mau aku kerjain gitu. Terus kalau misalkan itu aku selalu memprioritaskan perkuliahan dulu. Pokoknya aku selesaiin dulu perkuliahan aku dan juga tugas-tugasnya. Terus baru aku dilanjut untuk ngurus-ngurus berkas-berkas ataupun esai dari si beasiswa ini gitu. Oke, jadi itu dinotit banget ya, time management dan juga prioritas utama itu perlu diatur ya teman-teman. Oke, nah karena berdasarkan pendapat dan juga pengalaman dari Kak Mahesa dan juga Kak Bonita nih, apa sih benefit yang kakak rasain sebagai mahasiswa berprestasi dan juga sebagai awardee beasiswa unggulan? Mungkin boleh dari Kak Mahesa dulu kali ya, Kak. Oke, benefitnya sebenarnya banyak ya. Mungkin salah satunya mungkin kita bisa menyuarakan pendapat apa yang kita rasakan. Jadi apa sih value diri saya untuk mengatakan kepada orang lain. Nah, itu benefit yang pertama. Yang kedua mungkin kalau dalam perkuliahan dosen pasti kenal dong. Ya, Lebih mengenal gitu. Jadi kita lebih gampang dikenal oleh dosen menilai seperti apa sih seorang mapres gitu di perkuliahan. Nah, yang terpenting dari semuanya benefit itu sebenarnya yang terpenting itu adalah pengalaman. Menurut aku pengalaman ini adalah benefit yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dihasilkan dengan melalui materi maupun non materi. Jadi pengalaman ini yang membuat saya kayak pasan saya saat sudah tua atau saat sudah keluar dari kampus UPM Veteran Jakarta, saya punya kayak memori gitu. Ternyata kehidupan saya di pasan di kuliah itu nggak mudah ya. Jadi banyak pengalaman dan juga kenal sama orang banyak gitu, kenal dari kampus yang lain. Nah, itu menurut saya sih benefitnya. Kalau dari Kak Bonita sendiri ini, apa sih benefit yang dirasakan sebagai awardee beasiswa unggulan? Kalau dari aku sendiri mungkin hampir sama ya kayak Mahesa. Yang pertama itu mungkin aku jadi awardee ini tuh bisa jadi pengalaman dan juga pencapaian aku nih selama di kuliah. Jadi misalkan di masa depan aku bisa ngelihat track record aku waktu di perkuliahan ternyata pernah lolos beasiswa unggulan. Terus juga hal ini dapat aku cantumkan di CV ataupun LinkedIn gitu buat jadi penambah atau nilai plus dari diri aku sendiri. Untuk yang kedua, mungkin aku akan nyebutin benefit dari awardee beasiswa unggulan ini ya. Jadi beasiswa ini tuh kebetulan mengcover semua UKT dari kita awal diterima sampai akhir. Jadi kalau misalkan kalian daftar di semester 1, kalian akan di-cover sampai 4 tahun ke depan. Terus juga beasiswa ini beasiswa satu-satunya yang memberikan uang buku setiap semester dan juga uang biaya hidup setiap bulan gitu. Dan biayanya ini cukup bisa dibilang sangat lumayan ya kalau misalkan buat di mahasiswa gitu. Oke, luar
luar biasa sekali kalau jawaban dari Kak Mahesa dan juga Kak Bonita ya. Nah, kira-kira nih dari Kak Mahesa dan juga Kak Bonita, ada nggak sih saran untuk teman-teman Fikezen yang mendengarkan podcast ini? Kalau dari Kak Bonita sendiri ada nggak sarannya? Saran aku buat teman-teman yang dengerin podcast ini, untuk beasiswa ya, karena beasiswa ini memang dari pihak universitas itu kurang untuk mensosialisasikan gitu. Jadi sebagai mahasiswa nih, kita udah di tingkat mahasiswa, kita harus bisa menggali informasi seluas-luasnya mengenai beasiswa, entah itu beasiswa unggulan ataupun beasiswa yang lainnya seperti itu. Terus juga mungkin yang kedua itu saran aku adalah cari relasi. Kalau misalkan kalian aku nggak punya nih relasi di kampus dari cutting ataupun lain-lainnya, sama aku juga saat itu nggak punya relasi apa-apa di kampus, dan saat itu kan aku juga masih daring ya, aku belum pernah ke kampus gitu. Jadi aku coba cari relasi di lingkup lainnya. Waktu itu aku kebetulan di media sosial, Twitter, Instagram, juga Telegram. Di situ aku manfaatin, ternyata banyak loh orang-orang baik yang dengan sangat mudah gitu loh, dengan sangat mengikhlaskan memberikan kita tuh materi waktu wawancaranya, dan juga sampai esainya tuh waktu itu aku juga sempat dapet gitu. Jadi buat teman-teman semua, perkuat relasi. Jadi relasi itu nggak harus dari instansi yang sama ya teman-teman. Oke, jangan lupa tuh teman-teman dicatat dan juga didengarkan ya. Kalau dari Kak Mahesa sendiri gimana Kak? Kalau dari aku, buat teman-teman yang dengar yang merasa tidak percaya diri, mungkin saya akan memberikan quotes yang saya bawa ini untuk ke ajang Mapres. Bahwa saya mengatakan, jangan katakan saya tidak bisa, katakan saya belajar hingga bisa. Bertindak dan percayalah, saya selalu akan memberikan yang terbaik. Tetapi saya selalu percaya kepada Tuhan untuk melakukan sisanya. Itu yang pertama. Tapi untuk teman-teman nih yang takut untuk melangkah, untuk mencoba hal baru karena pernah mengalami kegagalan, itu ada salah satu dari Mahatma Gandhi, bunyinya kurang lebih begini. Saat kita melangkah, sudah dipastikan mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Saat kita tidak melangkah, sudah dipastikan tidak ada hasil. Di samping itu, banyak yang menyadari takut kalah, takut gagal, sama artinya takut menang. Ketakutan itu yang membuat kita takut melangkah, takut bergerak. Jadi, apa yang harus dimenangkan? Maka dari itu, tidak ada jalan selain tetapkan candimu dan bangun batu demi batu dan susun apa yang menjadi tujuanmu. Nah, itu kata-kata Mahatma Gandhi yang membuat diri saya tidak takut untuk mencoba. Dan saya kesimpulkan bahwa mencoba aja belum tentu berhasil, tapi diam sudah dipastikan gagal. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Mahesa dan juga Kak Bonita. Oke, karena tadi udah ada nih quotes dari Kak Mahesa. Ternyata luar biasa sekali pengalaman dari Kak Bonita dan juga Kak Mahesa. Tentunya semoga ini akan menginspirasi teman-teman Fikezen di luar sana. Gak terasa ya, kita udah lama juga nih ngobrol dengan Kak Mahesa dan juga Kak Bonita, dan kita sudah hampir di penghujung podcast. Iya, sayangnya kita udah harus berpisah nih sama kedua narasumber kita. Semoga dengan adanya sharing-sharing kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah insight kita dan teman-teman pendengar semua ya. Oke, sebelumnya aku juga berterima kasih banyak kepada Kak Mahesa dan juga Kak Bonita karena sudah mau bergabung dan hadir pada hari ini untuk sharing ilmu dan juga pengalamannya di podcast Obama, obrolan mahasiswa, berkolaborasi dengan podcast prestasi pada hari ini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak. Aku mau ngucapin terima kasih juga nih buat teman-teman pendengar yang udah setia dengerin diskusi kali ini dari awal sampai akhir. Oke, aku Azhara Hanifah. Dan aku Dwi Ayu Lestari. Kami sebagai host di episode kali ini izin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. See you!